Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rian Rana Putra Purba dengan NIM 5201422075 dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai interaksi dipol-dipol. Apa sih interaksi dipol-dipol? Dipol-dipol merupakan molekul polar yang memiliki distribusi atau kerabatan elektron yang tidak merata. Dikarenakan pada molekul polar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Perbedaan keelektronegatifan ini menyebabkan suatu atom terbagi menjadi dua muatan atau dipol. Satu ujung memiliki muatan positif dan ujung lainnya bermuatan negatif. Terdapat kecenderungan bahwa ujung positif akan berdekatan dengan ujung negatif atom lainnya yang berada di dekatnya. Dua keadaan ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya tarik dipol-dipol. Interaksi dipol-dipol juga dapat terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama jika cukup besar. Dalam cairan, misalnya, molekul-molekulnya sangat dekat dengan satu sama lain, disatukan oleh gaya antar molekul, misalnya, interaksi dipol-dipol. Semakin besar gaya antar molekul yang mengikat mereka bersama-sama, semakin tinggi titik didih cairan, karena lebih banyak energi akan dibutuhkan untuk memutus ikatan ini. Interaksi dipol-dipol ada secara independen dari gaya antar molekul lainnya, seperti gaya hamburan London, di mana penggerakan molekul menyebabkan dipol sementara yang juga menggerakkan gaya tarik elektrostatik sementara. Ada dua jenis interaksi dipol-dipol. Yang pertama, interaksi dipol permanen. Ini adalah salah satu yang terjadi antara dua molekul yang ikatan kovalen polarnya, yaitu mereka membentuk dipol karena perbedaan keelektronegativitas antar atom mereka. Kedua, interaksi dipol terinduksi. Ini terjadi ketika dalam molekul nonpolar, dipol diinduksikan, misalnya seperti medan listrik. Gaya dipol-dipol permanen. Pertama, molekul air. Molekul air mengandung dua atom yang berbeda, oksigen dan hidrogen. Memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar, jadi harus mempunyai momen dipol yang tetap dan kuat. Muatan positif dan negatif tidak terpusat pada satu atom, melainkan terpisah dalam jarak yang kecil. Karena momen dipol yang tinggi ini, air banyak digunakan sebagai pelarut protik polar. Kedua, hidrogen klorida. Dalam molekul HCl, terdapat perbedaan elektronegativitas yang besar antara hidrogen dan klorin. Pemisahan muatan juga ada dalam molekul ini. Ujung positif, bagian hidrogen, dari satu molekul HCl menarik bagian negatif, bagian klorin, dari molekul lain. Dengan demikian, ia memiliki momen dipol yang kuat. 3. Ozon. Molekul ozon memiliki momen dipol permanen karena bengkoknya struktur dan pasangan mandiri pada oksigen pusat atom. Atom oksigen pusat memiliki muatan positif, sedangkan oksigen terminal memiliki muatan negatif, sehingga memiliki momen dipol permanen. Selanjutnya, contoh gaya dipol yang induksi dipol. Pertama, hidrogen klorida, molekul argon. Hidrogen klorida adalah molekul polar dan argon adalah gas nonpolar, molekul yang memiliki momen dipol 0. Klorin dalam HCl menginduksi muatan elektron positif dan hidrogen menginduksi bagian negatif argon dan menciptakan dipol sementara dalam molekul argon. Kedua, oksigen molekul air. Oksigen yang memiliki elektronegativitas lebih besar menginduksi ujung positif
dan hidrogen sebagian bermuatan positif menginduksi ujung negatif pada molekul oksigen netral. Dipol sementara dibuat oleh induksi yang tidak sama di O2, molekul oksigen dan hidrogen. 3. Molekul air xenon. Air adalah molekul polar. Oksigen yang membawa muatan parsial negatif menginduksi ujung positif dari molekul xenon netral dan hidrogen yang memiliki muatan positif parsial menginduksi bagian negatif dari xenon, dan momen dipol sementara dibuat dalam atom xenon. Jika induksi air dihilangkan, maka xenon kembali ke keadaan netral dan dipol yang tercipta akan hancur. Pertanyaannya, bagaimana momen dipol dibatalkan? Jawabannya ialah jika ada molekul yang memiliki struktur simetris, momen dipol ikatan akan dibatalkan satu sama lain. Maka molekul tersebut berperilaku sebagai spesies nonpolar. Pertanyaan kedua, apa yang membuat momen dipol lebih kuat? Jawabannya ialah perbedaan keelektronegatifan yang lebih besar antara atom penyusun suatu spesies molekul meningkat momen dipol molekul. Pertanyaan ketiga, mengapa momen dipol bertambah dengan bertambahnya jarak? Jawabannya ialah ketika pemisah antar inti peningkat panjang ikatan meningkat, polaritas antara atom meningkat dan momen dipol juga meningkat. Keempat, apa pentingnya mengukur momen dipol? Jawabannya ialah momen dipol membantu untuk menentukan bentuk molekul, kemampuan melarutkan, titik didih, dan titik leleh, dan secara tidak langsung reaktivitas dengan komponen tersebut. Sekian, seperti itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai interaksi dipol-dipol. Kurang lebihnya materi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.